Oke, musim baru, waifu baru, dan kali ini tuh sendiri, mari kita coba bahas episode pertama pada animenya dan Joyu. Animenya dari mbak-mbak rambut biru yang suka godain sahabat dekatnya sendiri. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi cerita dimulai pada prolog yang berdasarkan dari POV-nya si Natsume Yu ya, MC kita pada anime kali ini. Jika ada saat dimana kamu jatuh cinta, maka pasti akan ada dimana kamu jatuh dalam persahabatan. Bagiku, momen itu adalah saat festival budaya di tahun kedua, saat aku masih di SMP. Nah, jadi di awal episode pertamanya nanti, Yu akan bertemu dengan gadis yang bernama Himari, di mana Himari sangat suka banget tuh melihat tatapan dari matanya Siu saat sedang merangkai aksesoris yang terbuat dari bunga matahari. Di mana awalnya Yu menyerah untuk menjual hasil karyanya yang dihargai cukup tinggi untuk uang jajan anak SMP pada saat itu. Namun karena janjinya dengan keluarganya gitu kan, kalau ia ingin menjadi seorang pengusaha dan mencari uang setelah lulus sekolah, membuatnya tetap ingin menjadi seorang pengrajin bunga matahari. Ya, Yu punya modal mata yang cukup baik dalam merangkai berbagai aksesoris yang terbuat dari bunga matahari. Nah, melihat Yu yang kesusahan gitu kan, Himari mencoba untuk membantu Yu untuk menjualkan sebagian besar hasil karyanya. Ya, tak butuh waktu lama setelah pertemuan mereka di ruang ekskul, Himari berhasil menjual hampir sebagian besar hasil dari karyanya si Yu. Dan dari sinilah kisah persahabatan antara Yu dan juga si Himari akan dimulai. Nah, selain alasan Himari menyukai mata dari Yu, Himari juga melihat kesamaan dirinya dengan Yu pada saat pertama kali bertemu. Dan saat berada di kafe untuk merayakan hasil penjualan mereka, Himari menawarkan kalau Yu sudah berumur 30 tahun ke atas dan masih menjomblo, Yu boleh datang kepada Himari untuk menikahinya. Ya, awalnya Yu menganggap kalau Himari memang anak yang suka bercanda dan berkata semaunya. Namun sejak 2 tahun berjalan, saat mereka berada di bangku SMA, Yu dan Himari masih tetap bersahabat, meskipun Himari sudah banyak berubah. Himari tumbuh menjadi wanita yang lebih modis dan menarik banyak perhatian. Akun media sosialnya banyak diikuti oleh orang lain. Dan Himari juga mulai memotong rambut yang menjadi lebih pendek dari saat ia masih di SMP dulu. Namun hal yang tak pernah berubah hanyalah kalung bunga matahari buatannya si Yu yang masih Himari pakai sampai pada saat ini. Nah, singkat cerita, saat Yu masuk ke ruang ekskul untuk membuat aksesoris bunga matahari lagi, Himari masuk dan langsung memeluk si Yu. Nah, sebenarnya Himari diajak pergi karaokean gitu kan sama teman-teman sekelasnya, tapi dia menolak. Ya, ia menolak dan lebih memilih untuk menemani Yu di ruang ekskul, di mana hal itu memang menjadi kebiasaan mereka sejak lama. Nah, di sini Himari juga mengukur ya tinggi badan Yu yang semakin kesini tuh semakin tinggi. Berbeda dari beberapa tahun yang lalu saat mereka tuh ya tingginya hampir sama ya waktu di masa SMP. Bahkan saat Himari mencoba untuk terus-terusan menggoda si Yu, Yu pun menjadi marah. Sebab karena Himari selalu berada di dekatnya, ia kesulitan mendapatkan pacar karena orang-orang akan menganggap Yu sudah berpacaran dengan si Himari. Tapi sebaliknya, Himari bisa dengan mudah mendapatkan pacar, bahkan sering gonta-ganti pacar meskipun ia dekat dengan Yu. Ya, Himari tuh sering banget gonta-ganti pacar karena pacarnya itu udah nggak tahan banget dengan si Himari, karena Himari tuh kalau pergi kencan itu selalu ngomongin tentang si Yu itu sendiri. Terus singkat cerita, saat Yu sedang ingin membeli minuman dingin di sebuah mesin penjual otomatis ya, Yu bertemu dengan salah seorang gadis yang bernama Rion, di mana Rion terlihat menggunakan salah satu aksesoris yang dulu pernah Yu jual di masa SMP-nya. Di mana saat Yu memperhatikan gelang tersebut, gelangnya putus dan Yu berniat untuk memperbaikinya. Namun saat Yu mendekati gadis tersebut, ya Yu malah ditolak gitu. Ya sayang banget gitu kan, karena ya Rion itu menolak dan menganggap Yu sebagai orang yang ingin mencuri gelangnya. Makanya Rion tuh nggak mau Yu itu dekat-dekat dengan dirinya. Nah, singkat cerita, saat berada di dalam kelas, si Yu itu masih kepikiran banget nih dengan gelangnya si gadis yang dia temui saat membeli minuman di jam istirahat tadi. Ya, saking kepikirannya dia melamun di dalam jam pelajaran sekolah. Namun saat jam pelajaran udah selesai gitu kan, salah satu mantan pacarnya si Himari yang bernama Shinji mencoba untuk mencari Yu. Di mana Shinji merupakan teman masa kecilnya dari si Rion. Ya, Shinji tahu kalau Yu bisa memperbaiki gelang Rion. Makanya Shinji mempertemukan Rion dengan Yu.
Dan akhirnya Yu bersedia untuk memperbaiki dan merevisi gitu kan ukuran gelang Rion agar lebih pas dan presisi saat dipakai sama si Rion. Ya, dari sini Rion mengetahui kedekatannya si Yu dengan si Himari, di mana saat Rion bertanya, Himari menjawab kalau Yu adalah sahabat baiknya dan mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Dan Himari juga menjelaskan beberapa keahlian Yu kepada si Rion di saat Yu sedang sibuk memperbaiki gelangnya si Rion. Ya, mendengar semua sifat dan kepribadian Yu dari si Himari, Rion menjadi sedikit tertarik untuk berteman dengan si Yu. Sampai pada akhirnya Rion pulang bersama dengan Himari dan menanyakan mengenai kedekatan lebih dalam ya antara Himari dan juga si Yu itu sendiri. Ya, singkatnya Himari berkata kalau jika Yu itu sudah berumur 30 tahun dan masih jomblo, ya boleh menikahi si Himari gitu. Dan melihat muka malunya si Rion saat Himari mengatakan hal tersebut, Himari pun mulai berpikir macam-macam mengenai apa yang ia lakukan kepada si Rion yang terlihat manis tersebut. Kalau dari sikap Himari yang ia tunjukkan saat bersama dengan si Rion, apakah Himari sebenarnya adalah wanita yang belok? Nah, menarik nih. Untuk kita lihat lebih jauh ya, mengenai adaptasi untuk episode pertama pada animenya dan Joyu yang akan mulai tayang pada tanggal 4 April 2025 jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Bistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan untuk sekedar informasi tambahan, kalau adaptasi untuk episode pertama kali ini akan mengambil sumber dari adaptasi light novelnya, ya tepatnya itu pada bagian volume pertama pada prolog, chapter 1 dan juga chapter 2 nya. Jadi ini bakalan menarik banget sih harusnya. So, jadi kalian tim yang mana nih? Tim sahabat yang sudah dekat atau tim heroin baru yang merambutnya itu panjang gitu kan? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.